yang kira-kira hobi itu mendukung untuk masa depan. Jadi kayak misalnya jangan hobi tiktokan ya. Jadi hobinya tuh kira-kira ya, saya kok suka menggambar, suka apa, kira-kira itu bisa dikembangkan, bisa jadi pelukis, bisa jadi makeup artist juga bisa ya. Karena Lovely juga kan awalnya dia suka menggambar, suka mewarnai. Nah, jadi kayak gradasi warna itu bisa diaplikasi ke eyeshadow. Nah, jadi kayak gitu, jadi orang tua bisa mendukung bakat anaknya, hobinya kemana. Misalnya hobi renang kan bisa jadi atlet renang atau kemana kayak gitu. Jadi sekolah tetap nomor 1, nanti hobi disalurkan di hari libur kayak gitu. Oh, keren banget, suportif banget, tapi tetap mengedepankan pendidikan. Nah, terus Lovely ada nggak nih cerita gitu ya, misalnya make upin orang tuh paling lama berapa lama, terus paling cepet berapa lama gitu? Kalau paling lama 1,5 jam, kalau paling cepat 10 menit. 10 menit udah jadi. 10 menit sih ala-ala TV itu kan. Aku pikir 10 menit tuh yang bold banget, enggak ya, susah ya. Maksudnya kalau kayak saya aja, kayak di TV itu kan harus 10 menit harus selesai. Saya bilang, Kak, ini anak kecil loh, saya aja yang 10 menit aja nggak selesai. Masa ya anak kecil disuruh segitu. Terus ya itu kadang ya kita, kalau saya sih sarannya mending kita dasarin aja dulu, nanti dia misalnya di TV tinggal mewarnai, berarti kayak gitu kan nggak mungkin lah, berarti kan 5 menit 10 menit harus selesai, ini anak kecil loh. Iya, kadang make up tutorial yang 5 menit aja itu ternyata editan gitu ya. Cuma ala-ala udah putus-putus, iya. Lihat prosesnya. Tapi emang kelihatan banget, jadi bagus banget gitu ya, tante, kayak maksimal banget. Iya, makanya beda sih Kak, maksudnya yang hasilnya di TV kan teman-teman bisa lihat ya, mungkin cuma natural kayak gitu karena kita diburu waktu, jadi bukan karena kita nggak mau nunjukin yang bagusnya kayak apa. Makanya kalau Lovely itu lebih senang kalau dia tuh nge-vlog, jadi kan waktunya lebih fleksibel, terus dia lebih bisa eksplor lagi gitu loh, nggak kayak kalau di TV kan harus Cek nanti kamu gini-gini, kita udah ibaratnya udah ada skenario-nya, jadi kita udah nggak bisa eksplor lagi. Jadi nggak maksimal banget ya tante, yang harusnya bisa 10 lah, ini cuma 3, 5 gitu ya. Dan itu kadang bikin Lovely bete nggak sih ya? Harusnya aku bisa lebih bagus nih. Kadang gitu Kak, karena kalau dia tuh misalnya dari dulu kepikiran, saya tuh tadi jelek. Jadi saya bilang nggak jelek sih Kak, maksudnya kalau mami juga dikasih model dengan tampilan look yang kayak gitu pasti juga nggak bagus enggak, karena model juga kan mempengaruhi ya. Yang kita makeup misalnya nih cantik, insya Allah hasil juga pasti lebih cantik. Kalau yang udah nyun sewu misalnya nggak begitu bagus juga, buat anak kecil ya, buat anak kecil juga moodnya juga pasti turun kan Kak. Gitu. Ya bukannya nggak profesional, cuma saya yakin semua emang juga pasti kayak gitu loh. Kalau dikasih model yang cantik pastinya semua senang kan, oh ini udah konturnya udah bagus, udah cepat. Tapi kalau misalnya ada kekurangan, ada apa, pasti kan kita harus mikir itu Kak, ini gimana sih caranya biar bagus, bukan ala-ala kayak gitu kan. Jadi kesannya kita kok makeupnya cuma kayak gini gitu, nggak bebas aja sih untuk ekspor. Nah tante, terus pandangan tante nih sama mungkin orang di luar sana banyak yang bilang, lah kalau misalnya udah cakep terus di makeup ya kan gampang dong. Itu Nah gimana? itu sering tuh kayak gitu. Yang namanya kita ibaratnya promosi ya. Yang namanya orang promosi pasti nyarinya itu modelnya cakep, hasilnya cakep juga. Itu promosi loh ya. Kalau klien memang kita semua klien mau apapun bentuknya, mau bagaimanapun kondisinya tetap kita terima. Jadi kayak kemarin nih pas yang lomba itu Kak, itu ada tuh yang mungkin entah jealous entah gimana, ya iyalah dia bagus makeupnya, orang modelnya bagus. Yang perlu diingat ya, kita ini ikut lomba loh, ikut lomba semua harus bagus lah. Sekarang kualitas makeup harus bagus, model harus bagus lah. Sekarang kalau kamu ngasih model, nyari model yang ala kadarnya, hasilnya pasti ala kadarnya gitu loh. Ini kan kita lomba loh, harus yang terbaik. Jangan menyalahkan Lovely karena iyalah ibunya MUA, iyalah modelnya bagus, pasti kayak begitu. Carilah kekurangan diri sendiri, jangan mencari kekurangan orang lain kayak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi bukan berarti Lovely nggak bisa ya buat yang dari yang Insya Allah bisa, semua bisa. Cuma maksudnya ini kita lihat medianya itu mau buat promosi atau mau buat apa kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih, kita mau cerita-cerita tentang Lovely. Lovely kan kemarin kan udah make upin banyak orang ya. Nah, gimana perasaan kamu tuh make upin artis-artis, terus juga youtuber yang terkenal banget? Kamu ini nggak di pas pulang kembali ke sekolah gitu ya, kayak ya Lovely kamu kemarin masuk ke sini ya, ke YouTube ini ya, rasanya kayak gimana gitu? Kamu digituin nggak di sekolah?
Ditanyain nggak teman-teman? Oh enggak, jadi nggak nonton lagi temen-temennya. Waduh, tidak suportif ya. Oh iya, nggak nonton juga. Dia nonton tuh nggak se excited kayak orang tuanya nonton ya. Jadi nontonnya Kak itu kamu di TV. Gitu doang. Jadi nggak gimana ya Kak, memang anaknya flat aja sih, nggak se excited kayak gitu, biasa aja. Mungkin nanti akan menjadi kebanggaan saat besar nanti ya. Wah, aku kecil-kecil sudah masuk TV teman-teman. Tapi Lovely berarti dari sini kita juga tahu kalau misalnya anaknya rendah hati sekali ya tante ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman aku yang di sini nih ya, yang di belakang kamera udah sombong gitu ya, udah dipamerin ke keluarga besar di desa, di kampung gitu ya. Ampun, kayak Lovely, oh my god, udah humble, terus juga multi talent, kayak paket lengkap banget ya. Nah, terus mau kasih ini dong tante, kasih tips atau pesan-pesan buat ladies gang di rumah nih, apa namanya? Gimana sih biar menumbuhkan rasa percaya diri, apalagi sama kalau yang punya adik-adik terus juga anak-anak gitu, rasa supportifnya. Soalnya dari tadi aku ngeliat tante tuh kayak sesosok yang bener-bener ngedukung banget gitu loh si Lovely ini mau ngapain aja. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba nih tante Lovely keluar dari jalur makeup artis, gimana tuh? Apa tante tetap mendukung atau gimana? Insya Allah tetap mendukung, tapi dari awal kan memang sudah saya tekankan bahwa Mami nggak mau kakak itu ngerasain kayak Mami mulai dari nol tuh susahnya kayak apa. Kayak Mami tuh mulai dari door to door, kita harus nempel-nempel brosur kemana-mana. Dari awal saya pengen kalau bisa tuh kakak meneruskan jejaknya Mami. Jadi ibaratnya kita udah ada modal, udah ada nama. Kalau bisa itu nerusin. Tapi kalau misalnya memang kakak mau di jalur yang lain, tetap Mami dukung, insya Allah tetap dukung. Apapun keputusan kakak, sukanya di mana, tetap Mami dukung. Oh my god, sweet banget ini, padahal bukan edisi Hari Ibu ya teman-teman ya, tapi tersentuh saya, oh my god. Dan tadi nih belum kejawab nih tips buat ladies gang di rumah, gimana sih cara buat menumbuhkan rasa percaya diri anak atau keponakan gitu, biar dia ayo kejar cita-citanya, jangan tinggalin sekolahnya. Jadi kayak kemarin itu banyak yang DM, banyak yang komen, wah Lovely, kamu umur segini aja udah ibaratnya cita-cita udah terkabul. Kakak baru umur udah 23 kok baru mau mulai, nggak ada kata terlambat. Ibaratnya kayak saya aja yang udah STW setengah tua itu aja saya masih mau belajar. Jadi kenapa harus menunggu saya umur sekian kok baru mau mulai? Nggak ada kata terlambat, udah tua pun kita mau belajar masih bisa gitu loh. Jadi kayak bilang saya terhambat di alat. Kenapa harus terhambat di alat? Kamu yang penting itu niat, kemudian skill. Kalau alat itu nanti bisa menyusul. Kayak saya dulu, saya alat masih seadanya, jadi masih yang kualitasnya masih di low end. Kemudian yang penting kita skillnya. Oh saya skill udah bisa, teknik udah bisa, kenapa kok nggak bisa halus? Memang kita perlu upgrade alat. Ibaratnya kalau kayak kamera ya kak, misalnya dari 6.000 mau ke 6.500 atau mau ke A7, kita harus upgrade alat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan merasa saya nggak bisa, saya nggak khusus, saya nontonnya YouTube. Nah saya aja bisa, kenapa kalian nggak bisa? Saya berawal dari alat yang sederhana, tapi yang penting punya kemauan, punya skill, mau belajar, kita upgrade alat, insya Allah bisa. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa umur itu jadi penghambat. Sekarang aja bisa gitu loh, nggak harus nunggu saya punya alat dulu, nggak bisa pinjem, bisa gimana caranya itu bisa lah. Apalagi sekarang udah mudah banget ya informasi diakses, terus kayak gimana caranya yang teknik-tekniknya juga udah gampang banget diakses, jadi udah nggak ada alasan buat menunda-nunda gitu ya. Jadi jangan takut saya nggak kursus, saya nggak punya biaya untuk kursus. Iya saya memang nggak punya biaya untuk kursus, tapi sekarang ada YouTube, ada Instagram, kita bisa nonton dari situ. Jadi saya tuh error trial, coba terus gagal, coba terus sampai akhirnya saya bisa, oh ini loh saya bisa. Malah kalau kita bisa dengan sendirinya, ibarat dengan usaha sendiri itu lebih membanggakan loh daripada kita itu diajarin orang langsung dan kita harus mengeluarkan biaya sebesar itu. Walaupun memang worth it sih, memang kalau misalnya punya dana lebih mau private class itu bisa aja bagus juga. Tapi kalau memang terbentur biaya ya bisa kayak saya kayak gitu. Ya, inspiratif sekali. Nah, terus tante harapannya untuk Lovely ke depan gimana nih tante? Harapan saya tetap sekolah nomor 1. Mudah-mudahan kakak tetap seperti biasanya, tetap masuk ke
5-10 besar insya Allah tetap ya. Pokoknya sekolah utama. Kalau misalnya hari libur baru boleh kalau mau make up. Gomblong dulu. Kayak gitu, pokoknya sekolah tetap nomor 1 ya Kak. Berarti Lovely ini walaupun sibuk tetap bisa masuk 5 besar, 10 besar Iya, Tante. alhamdulillah dari kelas 1 Kak. Oh, wah gila keren banget, tepuk tangan ya. Tolong diedit ya, dibikin mampus sampai mungkin ya. Nah, Lovely emang di sekolah suka pelajaran apa? Matematika dan bahasa Inggris. Oke, aku matematika disuka. Aku kadang kayak matematika udah ciut duluan gitu ya. Ini ternyata suka. Kenapa kok bisa suka sama matematika? Kan biasa orang banyak banget yang malah nggak suka gitu ya Tante ya. Ini kenapa bisa suka sama matematika? Apakah biar buat menghitung foundation berapa gram, ditambah concealer berapa gram, gitu atau gimana nih? Senang ngitungnya. Senang ngitungnya aja ya, lumayan juga sih, jadi kayak bisa untuk budget. Oh, kita harus beli make up segini gitu ya, nanti bekalnya ya Tante ya. Dan bahasa Inggris nih berarti, oh keren banget. Berarti udah ada bekal untuk go internasional. Amin. Keren. Nah, terus untuk pertanyaan terakhir, pencapaian apa sih yang masih mau di goalsnya deh yang masih mau dikejar abis ini nih, apalagi baru ulang tahun kan nih, masih panjang berarti kan. Apa tuh Tante? Pencapaiannya ya tetap pengen sekolah dengan nilai yang maksimal. Kemudian pengennya make upnya juga makin bagus, bisa melebihi mami, dan itu aja deh. Nah, kalau misalnya Lovely apa nih, bukan cita-cita sih, pencapaian yang masih mau kamu kejar tuh apa? Mau apa? Ada yang mau ikut lomba apa? Terus jadi juara 1 di lomba apa gitu mungkin? Menjadi MUA profesional. MUA profesional, oke. Ini banget ya, maksudnya to the point sekali. MUA profesional, semoga tercapai ya Tante. Amin. Udah kelihatan juga kayak udah tinggal beberapa langkah lagi mungkin ya. Udah ada basicnya banget gitu. Nah, itu dia ladies gang, obrolan kita hari ini sama Lovely sama Mams. Ternyata inspiratif banget ya, nggak cuma tentang make up ya Tante. Ternyata Lovely ini juga ternyata humble banget sama teman-temannya. Terus juga walaupun sibuk masih bisa ngebagi waktu untuk segala aktivitasnya. Terus juga kita tadi udah ngeliat betapa suportifnya seorang orang tua gitu ya untuk mendukung cita-cita anaknya. Nah, sekian video kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di bawah gimana sih pendapat kalian tentang video kita hari ini. Oke, see you on another video. Viana pamit, Lovely pamit, Mama pamit. Dadah.